nggak sih kalian tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai apa? Betul, 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum nih sejarah dari Hari Kebangkitan Nasional itu seperti apa? Yuk kita bahas langsung aja. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara atau kini di Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia, masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Atau bisa juga diartikan sebagai masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tadi kan kita udah membahas sekilas tentang sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Nah, saat ini kita akan membahas faktor pendorongnya. Secara garis besar, faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor eksternal dan internal. Faktor internal, yakni yang pertama, penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya atau Mojopahit. Dan yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pimpinan gerakan. Sedangkan faktor eksternalnya yakni yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan. Pada awal abad ke-20, orang Indonesia yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada, dan sejak saat itu politik etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk asli Indonesia. Pada tahun 1925, fokus pemerintah kolonial bergeser ke penyediaan pendidikan kejurusan dasar selama 3 tahun. Pada tahun 1940, lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3% yang tercatat dalam sensus. Pendidikan menengah
Belanda membuka cakrawala dan peluang baru dan sangat diminati oleh orang-orang Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa di Indonesia bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1% dari kelompok usia yang sesuai. Di sekitar waktu yang sama ada 7.000 siswa di Indonesia sekolah menengah di Belanda, dan sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di MULO, MULO. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah, pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan elit Indonesia terdidik yang baru. Siswa sekolah pertanian di Tegalgondo, Jawa Tengah sekitar tahun 1900 sampai 1940. Yang berikutnya kita akan membahas nasionalisme Indonesia. Penerapan politik etis pada bidang pendidikan tidak memberikan kesempatan pendidikan yang luas kepada penduduk Hindia Belanda, tetapi hanya memberikan pendidikan Belanda untuk anak-anak elit pribumi. Sebagian besar pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja klerikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh. Meskipun demikian, pendidikan Barat membawa serta ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi. Selama dekade 1920-an dan 30-an, kelompok elit hasil pendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional. Pada periode ini, partai politik Indonesia mulai bermunculan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 tanggal 20 Mei oleh Dr. Sutomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Namun, penetapan waktu tersebut masih mengundang diskusi yang menimbulkan polemik. Dasar pemilihan Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional dipertanyakan lantaran keanggotaan Budi Utomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa. Kebangkitan nasional dianggap lebih terwakili oleh Sarekat Islam yang mempunyai anggota di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1912, Ernest Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij atau Partai Hindia, dan pada tahun itu juga Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi bertransformasi dari koperasi pedagang batik menjadi organisasi politik. Selain itu, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi yang bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada November 1913, Suwardi Suryaningrat membentuk Komite Bumi Putra. Komite tersebut melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis. Tetapi dengan pesta perayaan yang biayanya berasal dari negeri jajahannya, ia pun menulis "Seandainya aku seorang Belanda" yang dimuat dalam surat kabar di Express milik Douwes Dekker. Karena tulisan inilah Suwardi Suryaningrat dihukum, dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dibentuk pada tahun 1920 adalah partai yang memperjuangkan kemerdekaan yang sepenuhnya diinspirasi oleh politik Eropa.
Pada tahun 1926, PKI mencoba melakukan revolusi melalui pemberontakan yang membuat panik Belanda, yang kemudian menangkap dan mengasingkan ribuan kaum komunis sehingga secara efektif menetralkan PKI selama sisa masa pendudukan Belanda. Pada 4 Juli 1927, Soekarno dan Al-Gimini Study Club memprakarsai berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia sebagai partai politik baru. Pada Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang menetapkan tujuan nasionalis: satu tumpah darah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Delegasi yang hadir pada Sumpah Pemuda yang menyepakati kerangka kerja Indonesia, terutama bahasa nasional yang sama. Selanjutnya kita akan membahas represi terhadap nasionalisme Indonesia. Kebebasan politik di bawah Belanda cukup dibatasi. Walaupun tujuan Belanda untuk membudayakan dan memodernisasi masyarakat Hindia Belanda, terkadang memberi toleransi terhadap organisasi dan publikasi media dari orang Indonesia asli. Belanda juga sangat membatasi konten dari aktivitas-aktivitas ini, seperti terhadap banyak pimpinan sebelumnya. Pemerintah Belanda menangkap Soekarno pada tahun 1929 serta melarang PNI. Pemerintah kolonial Belanda menekan banyak organisasi berbasis nasionalisme dan memenjarakan sejumlah pemimpin politik. Meskipun Belanda tidak dapat sepenuhnya membungkam suara-suara lokal yang menuntut perubahan, mereka berhasil mencegah agitasi secara luas. Walaupun sentimen nasionalisme tetap tinggi pada tahun 1930-an, gerakan-gerakan nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan tetap tertahan. Pada akhirnya, Perang Dunia Kedua membuat berbagai perubahan dramatis pada kekuatan politik dunia yang juga mempengaruhi Hindia Belanda. Selanjutnya, ada berakhirnya pemerintahan kolonial. Seiring dengan Perang Dunia Kedua yang tadi, nasib politik Hindia Belanda menjadi tidak jelas. Sebagai penguasa, Belanda mendapati negara mereka diduduki oleh Jerman Nazi pada Mei 1940. Dengan didudukinya negara mereka oleh pihak asing, Belanda berada di dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Hindia Belanda. Namun, pemerintah kolonial bertekad untuk melanjutkan kekuasaannya atas Nusantara. Pada awal 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan koloninya dari tentara Kekaisaran Jepang, dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan, yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama 3 tahun berikutnya membawa begitu banyak perubahan sehingga revolusi nasional Indonesia dimungkinkan. Dan setelah Jepang menyerah kepada blok sekutu pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk melanjutkan kendali kolonial mereka atas Hindia Belanda. Untuk tujuan ini, Belanda memperoleh dukungan militer dari Inggris sehingga terjadi pertempuran berdarah di Jawa untuk memulihkan kekuasaan Belanda.
Meskipun mengalami kerugian besar, kaum nasionalis Indonesia tidak bisa dihalangi. Pada tahun 1945, gagasan tentang Indonesia tampaknya tidak dapat ditolak. Nah, selain sejarah dan latar belakang yang udah kita bahas tadi, kalian juga harus mengenali tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Yang pertama, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua ada Dr. Sutomo. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Yang keempat ada Hos Cokroaminoto. Yang kelima ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan yang keenam ada Dr. Domus Dekker. Selain tokoh Hari Kebangkitan Nasional, peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2022 ke-114 mengusung tema Ayo Bangkit Bersama untuk mengobarkan semangat bangkit di pandemi COVID-19. Maka dari itu, sejak 1959, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau disingkat dengan Harkitnas, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa kebangkitan nasional Indonesia. Nah, mari kita bahas peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2022 yuk. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 ini, kondisi penanganan pandemi COVID-19 sudah semakin membaik. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat, pokoknya semua sudah membaik. Nah, setelah situasi yang semakin membaik, maka saatnya kita untuk bangkit. Peringatan Harkitnas pada tahun ini menjadi sebuah titik balik untuk bangkit bersama. Sesuai dengan tagline pemerintah Provinsi Jawa Timur, optimis Jatim bangkit. Tema yang diusung pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-114 tahun 2022 ini adalah Ayo Bangkit Bersama. Sebuah tema yang memiliki semangat bergotong royong melaksanakan pembangunan untuk mempercepat pulihnya bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Oke teman-teman, itu tadi sekilas atau cerita sejarah tentang Hari Kebangkitan Nasional. Jangan lupa pantengin terus YouTube Pusat Kamu dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di review selanjutnya. Bye bye.